Maka ini penting sekali kita memperingati Sumpah Pemuda. Dalam persiapan pemilu 2024 ini, bahkan wajib bagi seluruh pemuda-pemudi anggota PDI Perjuangan untuk menggelorakan semangat Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda itu tiada hari. Begitu kita bangun, kita gelorakan, kita satu tanah air, kita satu bangsa, kita punya bahasa persatuan. Itu yang harus diwajibkan. Karena sekarang kan cenderung ada politik identitas. Mereka mengklaim kebenaran sejarah atas perspektif kepentingan politik mereka. Politik kita adalah politik kebangsaan. Politik kita adalah politik yang mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia agar kita bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Itu politik kebangsaan kita. Politik pemuda Indonesia adalah menggelorakan kepemimpinan itu, menggembleng diri sebagai calon-calon pemimpin. Dan di dalam berkat bagi tanah air kita yang luar biasa, di dalam membawa jalan kemajuan, mau tidak mau, pemuda-pemudi Indonesia harus bergelora semangatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk melakukan riset dan inovasi. Gak mungkin kita menjadi negara maju kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seluruh kekayaan alam akan hanya menjadi ajang pertarungan kepentingan asing ketika para pemuda-pemudi Indonesia juga kehilangan suatu jiwa kepeloporannya untuk menyatakan bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi Sumpah Pemuda juga harus menjiwai semangat Trisakti itu: berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, saudara-saudara sekalian, karena kita harus bangga dengan jati diri kita. Indonesia ini bangsa yang besar, kita punya rekam jejak sejarah peradaban yang luar biasa. Di Maros kita punya suatu warisan kebudayaan yang luar biasa. Bagaimana saat itu di gua-gua itu hampir 440.000 tahun yang lalu sudah ada lukisan Anoa. Kita punya Borobudur Prambanan, kita punya Kerajaan Sriwijaya bisa bertahan 1000 tahun. Indonesia merdeka baru 77 tahun, lalu sudah ada yang mau mencoba mengingkari persatuan kebangsaan kita dengan politik identitas. Kita harus belajar dari mengapa Sriwijaya bisa 1000 tahun hidup. Mengapa dari Sriwijaya kemudian ke Majapahit kita bisa mencapai kejayaan yang luar biasa, sehingga wilayah membentang sampai Pahang, Malaysia, sampai Temasek dalam Sumpah Gajah Mada. Lalu kita sepertinya sekarang punya pandangan ke dalam, inward looking. Orientasi kita keluar, menjadikan laut sebagai halaman depan kita, juga tidak menjadi daya tarik bagi kita, padahal laut adalah masa depan kita. Gak ada negara-negara besar di Nusantara dalam sejarah Sriwijaya, Majapahit sebagai nasional state yang tidak menjadikan laut sebagai halaman depan kita. Jadi Bung Karno selalu menggelorakan kesadaran historis. Maka beliau selalu mengingatkan, ambil spirit kita sebagai bangsa besar, bahwa kita punya rekam jejak sejarah yang luar biasa. Dan itulah salah satu alasan mengapa pada tahun 26, 27, 28 para pemuda Indonesia berani mengambil kepeloporan yang luar biasa, meletakkan fondamen kebangsaan yang luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, itu karena kesadaran terhadap historis kita. Dan dari sinilah kemudian para pemuda-pemudi Indonesia membumi terhadap akar persoalan pokok yang dihadapi bangsa. Tidak ada transformasi menjadi bangsa hebat tanpa memajukan dunia pendidikan perguruan tinggi kita. Maka mari berpolitik itu membangun peradaban. Berpolitik itu menggelorakan suatu semangat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan saat ini, dan kemudian meretas jalan bagi masa depan dengan mempersiapkan para pemuda-pemudi kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Itu tugas politik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.